akuratnya. Saya restart lagi ya. Coba teman-teman buka akurat yang dulu pernah kita database yang pernah kita praktekkan Bapak, sebelum ya. ada yang belum di ACC, Pak. Ya. Oh, ada belum di ACC. Siapa ya? Oke. Udah ketemu filenya? Filenya itu yang data terakhir terakhirnya itu ya saya share screen. Oke, kalau kita lihat di data terakhir dia akan menjadi seperti yang saldonya ini di bulan Februari 2020 salah bukannya ini berkas buka data. Nah, yang gemilang inti ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah susun rumah ya. Jadi kita mau buka buku besar yang jumlahnya 6,8 miliar ya kalau nggak salah ya. Nah, ini 6,8 miliar. Ketemu nggak teman-teman semuanya? Jadi angkanya 6,8 miliar ini. Ketemu semua? Coba. Darul ketemu database-nya? Sudah ada, Pak. Ada ya. Rival ada? Ada, Pak. Tidak ada. Kalau belum ada, saya udah kirim database-nya ke Darul, ke email Darul. Darul bisa share ke teman-teman. Cahaya ada database-nya ketemu? Cahaya? Heni ketemu Heni? Database-nya? Boleh Pak kalau mau dikirim. Saya udah kirim ke Darul karena nggak bisa kirim lewat WA. 30 mega soalnya. Belum ada, Pak. Ke email Darul, email yang kesatuan. Sebentar, Pak, dicek dulu, Pak. Iya. Sudah ada, Pak.
Ya, soal PT Inti Gemilang ya, PT Gemilang Inti. Ya, kita akan belajar bagaimana melakukan input atas transaksi. Ya, karena nanti tugasnya adalah kalian harus mengumpulkan eh, neraca saldo setelah transaksi-transaksi tersebut diinput. Ya, jadi harus dipraktekkan ini. Ya, oke. Silakan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, kita balik ke akurat. Masih loading, Pak. Oh, siapa yang loading siapa? Saya atau di tempat mahasiswa? Nah, kalau misalnya sudah di-download laporannya ya, cara untuk melihat neraca saldo itu di laporan ya, di laporan, kemudian daftar laporan, kemudian di sini ada buku besar, kemudian klik neraca saldo klasik. Nah, pilih tanggalnya, tanggal pembukuan, tanggal akhir Januari 2020. Karena transaksi yang akan kita input adalah transaksi bulan Februari. Jadi kita input tanggal 31 Januari 2020, maka akan muncul seperti ini. Jumlahnya 6,801. Ya, untuk memunculkan neraca saldo. Nah, ini rumahnya udah jadi. Yang kemarin kalian ujian, ini kita menyiapkan rumah ya. Nah, sekarang kita mau input transaksi. Transaksinya ada di dalam soal yang sudah pernah saya bagikan ya. Kalau kita lihat transaksi bulan pertama ya, itu adalah transaksi penjualan tunai. Ya, transaksi penjualan tunai. Ini udah ada kan? Word-nya kan, soalnya udah ada kan? Sudah, Pak. Oke, kita mulai praktek transaksi. Transaksi yang terjadi pada bulan Februari 2020 sebagai berikut. 3 Februari 2020 terjadi penjualan tunai kepada Restu Bumi non-invoice in 221 diskon 5%. PPN-nya 5%, kemudian pembayaran Restu Bumi diterima via bank dengan penerimaan KMB 2200-201. Detailnya adalah sebagai berikut. Maka kita melakukan input transaksi ya. Di aktivitas, kita klik aktivitas, kemudian ada penjualan ya. Kemudian ada faktur penjualan ya. Kita klik faktur penjualan, kemudian kita input pelanggan. Pelanggannya siapa? Restu Bumi. Restu Bumi seharusnya sudah ada di database yang sudah kita siapkan kemarin. Tinggal kita ketik PT Restu Bumi ya, otomatis akan muncul alamatnya. Ya. Kemudian kita masukkan nomor invoice-nya berapa yang kita jual. Invoice-nya adalah IN 200-201. Kita masukkan di sini invoice-nya atau kalian ketik sendiri. Ya, IN 200-201. Tanggal invoice-nya berapa? Di dalam soal tanggal invoice ada 3 Februari 2020. Maka ini harus dirubah ke 3 Februari 2020. Tanggal 3. Ya. Pengirimannya juga samakan aja 3 Februari 2020. 3 Februari 2020. Ya. Di sini sebutkan bahwa pembayarannya itu tunai ya. Pembayarannya tunai diterima lewat bank. Jadi lewat tunai. Berarti yang net 30 kita ganti cash on delivery. Ya, cash, pembayarannya cash.
Nah, baru di sini kita di sini jangan lupa input kena pajak ya. Nah, di sini kita mulai masukkan item. Apa sih yang dijual? SPQR. Itemnya itu ada kode SPQR. Kita panggil SPQR. Ya, kuantitinya berapa? 20. Harganya berapa? 550.000. Ya. Kemudian diskonnya berapa? 5%. 5% ya, 5%. Teksnya ini ada teks pajaknya 10%. Kita input T ya, kita input T, jumlahnya adalah 10.450.000 ya. Kemudian item yang kedua di dalam soal adalah SPPLLD atau Segway Plastic Light Duty. SPPLLD kuantitinya adalah 20 ya, jumlah harga jualnya adalah 781.000, diskonnya 5%. Ini ada teksnya juga ya. Kemudian item ketiga adalah SPPMDT. Kita masukkan SPPMDT, jumlahnya 100, harganya 924.000, diskon 5%. Ini ada teksnya. Nah, setelah semua selesai kita masukkan ya. Nah, kita masukkan di sini dan udah otomatis nomor pajak. Nah, di sini kita masukkan description penjualan pada PT Restu Bumi. Ya, jadi totalnya udah ada tuh. Ya, ada diskon. Di sini ada diskon 5%. Ya, sehingga jumlahnya adalah termasuk pajak ya 118.157.105. Ya. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Nah, di sini akan langsung berubah nih kalau kalian perhatikan, kalau kita refresh ya. Kita Bapak punten refresh. item yang terakhirnya belum tadi Pak. Item terakhir apa? Oh, maksudnya punya saya. Yang sebelum disimpan tadi Pak. Yang punya saya tadi. Kalau kalau saya sih tadi udah. Teman-teman udah belum? Kalau udah ngisi description langsung simpan aja Pak tadi. Lipat aja. Udah semua. Tiga ya, transaksinya 3 ya. Nah, kalau sudah kita kalau udah disimpan dan tutup, kita ke transaksi nomor 2. Tanggal 5 Februari 2020, ini pembayaran hutang pada PT Mega Plastik. Ya. Nah, ini kalau misalnya pembayaran utang, berarti aktivitas di sini ada pembayaran. Nah, dia menunya di kas dan bank ya. Di kas dan bank, di sini ada pembayaran. Nah, pembayaran kemana? Ada PT Mega Plastik. Kita lihat ini, kliknya di sini. Di Bank Buana. Ya. Nah, ini fakturnya nomor berapa? Nomor MP 20078. Nah, kita masukkan nomor fakturnya di sini. Ya. Tanggal berapa dibayarnya? 5 Februari 2020. 5 Februari 2020. Ini kita catat, kita ini aja. Kita kasih deskripsi.
pembayaran atas pembayaran utang yang dibayar PT Mega Plastik, ya. Nah, ini ada di sini jumlahnya adalah berapa? 462 juta. Jumlahnya kita masukkan di sini 462 juta. 462 juta. Nah, ya. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Ya. Sebentar. Oh, belum. Nah, ini kita masukkan di sini ya, akunnya apa? Akunnya berarti pembayaran utang ya. Sebentar ya, saya ada perlu sebentar. Di pembelian ya, di pembelian itu di pembayaran pembelian ya, masuk semua di purchase payment karena kita bayar pembelian ya. Nah, ini kita pilih pembayar utangnya di sini ke PT Mega Plastik ya, tuh. Jadi kalau pembayaran pembelian dia akan otomatis langsung muncul banknya ya, otomatis muncul banknya, tinggal kita sesuaikan dengan eh, tanggalnya di sini, tanggal sini soal tuh 5 Februari ya, tanggal 5 Februari 2020.
Nah, di sini ada form atau nomor pembayaran pembelian. Ya, bukti pembayarannya ini KK B 200.200.200.01. Ya, bukti bayarnya tuh KK B garis miring 200.201. Itu bukti bayarnya. Ya. Nah, di sini ada cek eh, kita bayarnya ini di pakai cek ya, pakai cek disamakan aja Februari tanggal 5 Februari tanggal 5 2020. Ya, memo pembayaran utang kepada PT Mega Plastik. Catatan memo itu catatan ya. Kita klik aja di sini. Nah, dia akan langsung keluar MP-nya otomatis. MP 20.01.078 otomatis keluar ya. Angka-angkanya akan otomatis keluar karena kita langsung menuju kepada PT Mega Plastik. Nah, kalau udah keluar ini, kita langsung bayar aja payment amount-nya. Kita bayar berapa? Kita bayar sebesar 462 juta. Oh, ini ada titiknya. Oke. Kita klik di sini ada centang, kita cetik centangnya, ting gitu ya. Atau bisa juga diklik ini, kita bisa ketik di sini atau kita bayar, kita klik checklist akan muncul angkanya. Udah sampai sini semua? Kalau sudah, simpan dan tutup seperti biasa. Nah, kalau ada bunyi cetik, itu berarti sudah berhasil disimpan di database. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelian. Ya, tanggal 7 Februari, kita lihat di soal ada pembelian. Berarti aktivitas pembelian, faktur pembelian, ya, soal nomor 3 ya. Ini kita beli ke PT Mega Plastik di sini nih. Ya. Kemudian nomornya berapa invoice-nya? MP 020265. Nah, di sini kita masukkan nomor fakturnya, tanggal pembeliannya 7 Februari 2020 di soal ya. 7 Februari 2020. Oke. Nah, detail itemnya ini. Nah, syarat pembeliannya net 30. Jadi termnya di sini kita pilih net 30. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini vendornya kita pilih Mega Plastik. Ya. Tadi ternyata belum diklik Mega Plastik vendornya. Dan ini sudah, invoice date sudah, ya. Syaratnya ada 30 udah, tinggal itemnya di sini kita beli apa aja. Ada di soal. Itemnya SPQware. Kita beli SPQware ya. SPQware kuantitinya 200, harga belinya 400.000. 400.000. Tidak ada diskon ya, 0%, lewatin teksnya ada, ketik T, total harga 80 juta, kemudian yang kedua kita beli SP PMDT yaitu Safeway Pallet Medium Dati. SP PMDT jumlahnya juga 200 sama harganya 625.000, diskonnya 0, pajaknya T ya. Nah, kalau sudah kita klik kalkulator ini ya, sehingga hasilnya adalah
akan keluar angka 225.500. Ini udah di sini juga sudah ada nomor fakturnya otomatis. Deskripsinya kita tulis pembelian ke PT Mega Plastik. Ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Tetrik. Nah, transaksi 3 sudah selesai. Udah? Transaksi 3 udah? Kita cuma 6 transaksi aja ya malam ini ya, biar kalian bisa praktek. Nah, kemudian kita transaksi nomor 4, penjualan nih transaksinya. Berarti aktivitas penjualan, faktur penjualan, ya. Nama penjual, nama yang membeli siapa? PT Cahaya Buana, kita pilih di sini. PT Cahaya Buana, nah, otomatis keluar. Berapa invoice-nya? Nomornya. Invoice nomor 20202. Oh, di sini udah ada ya invoice. Tanggal berapa belinya? 10 Februari 2020. Kita ganti. 10 Februari 2020. Ya. Shippingnya juga samain. Nanti komputernya nggak bingung. 10 Februari 2020. 10 Februari 2020. Ya, syaratnya ini cash ya. Term payment-nya net 30 juga. Ini pilih net 30 ya. Hello fee yang nggak usah diisi. Item yang dijual apa aja? Kita cari di sini EYM SCBD, yaitu Yamamoto Shiki Cardboard Pallet. Kuantitinya berapa? 80. Harga jualnya 968.000. Diskon tidak ada. Ada pajak. Ya, jumlahnya 77.440.000. Item kedua adalah SP Pouch. SP Pouch yaitu Safeway Pallet Plastic One Way Series. Jumlahnya 50. Harga jualnya 297.000. Diskonnya 0, ada pajak ya. Oke. Item ketiga adalah Safeway Pallet Plastic Light Duty atau SPPLLD. Jumlahnya 50 juga, harga jualnya 781.000. Diskonnya 0, ada pajak ya, sehingga akan tercatat di invoice nomor 20202 seperti ini ya. Ini invoice-nya juga udah sama. Deskripsinya kita isi penjualan kepada bukan deskripsinya. Nah, transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 ya, yaitu membayar beban di bulan Januari 2020. Jadi ada utang-utang beban di ada utang-utang beban di bulan Januari 2020 yang kita bayar di bulan Februari ini. Rinciannya seperti ini: utang beban listrik, utang beban PPH, utang beban telepon, utang PPN Januari. Ya, kita aktivitasnya apa? Aktivitasnya berarti kita melakukan pembayaran. Ya, kita melakukan pembayaran. Ya. Di sini kita paid from-nya menurut soal dari Bank Buana Raya. Ya, vouchernya berapa nomor tipe pembayaran ini? KM 20202. Di sini vouchernya kita klik, tanggalnya berapa? 10 Februari 2020. 10 Februari 2020. Oke, udah benar tanggalnya.
Memo pembayaran beban utang Januari 2020. Memo atau catatan pembayaran utang beban Januari 2020. Ya. P-nya nggak usah diisi. Nah, maunya nanti belakangan ya. Kita sekarang pilih dulu nih account name-nya ya, karena utang kemarin kan kita jadikan hanya satu ya. Jadi kalau kita ngisi utang itu cuma ada utang beban dan utang PPN. Maka kita gabungin aja yang utang bebannya jadi satu account. Ya, jumlahnya adalah beban listrik Januari 987.500. Utang beban PPH 710.000. Utang beban telepon Januari 425.000. Nah, ini kita jumlahkan manual ya, karena harus digabung. Coba dijumlahkan, boleh di Excel, boleh di handphone. Yang jelas ketiga utang ini sama. Ya, jumlahnya itu 2.212.308 ya. Jumlahnya ini kita dari jumlah ketiga ya. Jadi yang harus digabungkan adalah utang beban listrik, utang beban PPh 21 sama utang beban telepon Januari. 987 tambah 710 tambah 425. Jumlahnya 2.123. Ya. Kemudian memonya pembayaran utang listrik, utang apalagi utang PPh 21 sama utang telepon. Utang telepon Januari. Ya. Nah, kita jumlahkan di sini. Kita klik kalkulator akan muncul 2123.218. Simpan dan tutup. Kalau sudah simpan dan tutup. Ya. Terus ada lagi kita yang kedua itu utang PPN Januari masukkan aktivitas kas dan bank, pembayaran ya. Nah, ini karena ada dua transaksi jadi saya bikin 2 kali pembayaran ya. Ini pembayaran utang PPN. Nah, ya. Di sini kita ada utang PPN di sini. Jadi sengaja saya pisah ya utang PPN. Jumlahnya berapa? 1.435.000. Nah, ya ada titiknya. Nah, oke. Nah, memonya apa? Pembayaran utang PPN Januari. Nah, itu. Kita klik kalkulatornya. Oke, kita simpan. Oh, tanggalnya. Tanggalnya belum dirubah, ini dia. Tanggalnya salah. Tanggal berapa nih? Tanggal 10 Februari. Oke, kita simpan dan tutup. Detik ya. Nah, untuk malam ini yang terakhir, transaksi nomor 6. Ada retur, ya ada retur. Berarti aktivitas penjualan, ya ada retur penjualan.
Customer-nya siapa? Cahaya, ya. Nomor bukti retur ada SR20201, kita masukkan di sini. SR20201. Nah, itu diretur 17 Februari 2020. Ya, tanggal fiskal sama. Nah, sales invoice-nya berapa nih? Sales invoice-nya 200.202. Kita lihat di sini SR 200.202. Ada di sana ya. Nah, description, retur, deskripsinya, retur, karena terdapat item barang yang rusak, gitu ya. Nah, itemnya udah gitu. Nah, kita masuk di item description. Dan yang dikembalikan apa? Save SP pause. Yang dikembalikan SP pause yaitu save palet plastik one way series. Atau di sini ya, di item description. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Tidak. Kalau ada pertanyaan ya, kuantiti yang di retur 2 aja. Harganya 297 per item. Ya. Kemudian sehingga harganya 594.000. Oke. Diskonnya nggak ada. Kok hilang? No. Kuantiti 2. Sudah. Oh iya. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, jadi nomor 6, kita transaksi hari ini 6 aja. Nah, nanti saya minggu depan harus kirim, ya harus kirim. Transaksinya sampai 6 aja ya, mahasiswa ya. Nanti minggu depan di LMS harus kirim buku besar. Nah, buku besar yang udah berubah nilainya, ya. Buku besarnya udah berubah. Nih, sekarang tadinya kan 6801, sekarang udah berubah 6835. Nah, ini yang harus kalian kirim. Ya, juga harus sama dengan ini. Nah, sebentar saya kasih kemudahan deh ini ya. Saya kasih kemudahan biar teman-teman bisa coba. Ini nanti di LMS masing-masing mahasiswa harus kirim yang bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa nanti coba ya dari awal ya. Nah, saya kasih kemudahan. Saya kasih kemudahan karena kan sifatnya praktek ya. Jadi nanti bisa dicoba dengan tutorial yang saya bagikan ini. Ya, ini sama dengan saya ajarin. Karena sifatnya open source ya, nanti teman-teman bisa belajar di tutorial ini. Nah, kalau masih bingung bisa dari awal bisa dipraktikkan lagi ya. Tutorialnya ada di situ. Ya, yang penting outputnya kalian menguasai praktek. Jadi kalau misalnya bingung bisa di situ. Oke, nanti dicoba lagi ya. Saya udah bagi tutorialnya sama persis dengan apa yang saya jelaskan. Dicoba sampai selesai ya. Nih.
Oke, saya akhiri ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Dicoba ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih ya, Terima kasih Pak. Pak.